Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil jisam al-hadi man ittaba ridwanahu subul salam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil baratil kiram wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi min asdaqil qailin syahru ramadhan alladhi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu al-karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسلم لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus guru-guru agama dan tokoh-tokoh masyarakat, jemaah Langgar Al-Hasan yang semoga sama kita selalu diberikan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita selalu diberikan curahan maghfirah, curahan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekarang sudah berada pada hari ke-11 dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan pula diberikannya petunjuk serta pertolongannya hingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di Langgar ini, kita untuk menggunakan waktu yang Allah berikan melaksanakan satu berjamaah dalam berpuasa, dan sekarang kita menunggu waktu isyraq mengadakan majelis ta'lim. Berkenaan kita sekarang berada pada hari yang ke-11 dari bulan suci Ramadan ini, bertepatan dengan tanggal wafatnya Ummul Mukminin, ibu kita semua, yaitu As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka dari kesempatan ini ulun akan membicarakan sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Ya, kalau bahasa lainnya kita baca manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang cinta kepada beliau, yang mana dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cinta daripada beliau. Laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah diberi Allah karunia untuk mencintai Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi mencintai Siti Khadijah itu adalah rezeki karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang diakui, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat. Sehingga sambungannya fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sehingga aku, kata Rasulullah SAW, akan selalu mencintai orang-orang yang cinta kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka kita untuk demikian, mari kita sama-sama berdoa dengan suatu bacaan qasidah syair dalam rangka kita bertawassul dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya wahibal ataya ighfir lana al-khataya bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah. Ya wahibal ataya ighfir lana al-khataya bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah. Ya umma lil batuli bushraki bittisali بالمصطفى الرسول بشراك بالمعية يا واهب
العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارة بجنات عالية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك بالأمين فأنت في الأمان تطالك الأمان دنيا وأخروية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. Itu adalah syair berbentuk doa dan tawassul. Ya wahibal ataya, wahai Allah yang selalu memberikan apa saja pemberian-pemberian yang istimewa kepada hamba-hambanya, yang besar atau yang kecil, itu yang memberi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ighfir lanal khataya, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kita sebelum menyebut sekekasih Allah, sebelum kita berdoa kepada Allah, sebelum kita bertawassul dengan walinya Allah, maka kita minta ampun dulu kepada Allah. Karena dengan bersihnya kita daripada segala dosa, maka urusan kita menjadi lancar. Lebih-lebih lagi dan kita bertawassul dengan walinya Allah Ta'ala, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bi asyrafil baraya, berkat Nabi Muhammad yang paling mulia segala makhluk, wa ummina Khadijah, dan berkat ibu kami itu Sayyidah Khadijah. Nah, jadi tawassul kita kepada Nabi dan istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka dalam syair ini adalah bentuk puji-pujian kepada kekasih Allah Ta'ala. Karena kata ulama, madhus syuyukh min akhrabil qurubat, memuji orang-orang yang hebat, diantaranya adalah guru kita sendiri. Nah, dalam hal ini adalah ibu kita Sayyidah Khadijah. Itu adalah orang-orang yang hebat yang kita harapkan dapat syafaat, madad, pertolongan daripada beliau. Itu adalah min akhrabil qurubat, termasuk daripada amalan-amalan yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya maulah kita dekat ridhanya Allah, itu salah satu cara adalah dengan memuji orang-orang yang mulia. Dalam hal ini adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya ummalil batuli, wahai ibunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, itu Sayyidah Fatimah ini kan adalah anak Rasulullah yang paling dicintai beliau. Karena daripada Sayyidah Fatimah inilah melahirkan generasi Rasulullah SAW atau Ahlul Bait atau Wirid Rasulullah, itu melewat dua putra beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Tadi kita kan berdoa sebelum qomat tadi lah, Allahumma bihaqqil Hasani wa akhi, ya Allah berkat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain saudara beliau, berkat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wa ummihi wa abi wa jaddihi wa abi, dan berkat kakeknya Sayyidina Hasan dan ayahnya Sayyidina Hasan, itu Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali. Wa ummihi wa bani, dan berkat ibunya Sayyidina Hasan, itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, wa bani, dan anak-anak keturunan beliau, atau makna dengan lebih luas lagi adalah berkat para habaib seluruh dunia. Itu tawassul kita sebelum qomat tadi kan, berkat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, berkat Rasulullah, berkat Sayyidina Ali, berkat Sayyidah Fatimah, dan semua ahlul bait Nabi. Itu kan yang kita tawassuli sebelum qomat tadi. Najjina minal ghammil ladina nufi, selamatkanlah kami daripada kesedihan yang selalu mengganggu kami. Kita kalau di dunia ini mustahil kalau musadih, pasti ada kesedihan itu menimpa kita, walaupun terkadang timbul tenggelam, walaupun takkan sedih, takkan bahagia, mustahil kita di dunia ini kada sedih. Itu adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menanggapinya? Ketika kita mendapatkan kesedihan, kita melapor kepada Allah yang menciptakan kesedihan. Maka itulah yang Allah Ta'ala
inginkan. Nah, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Maka ketika kesedihan menimpa kita, maka kita minta kepada Allah agar diselamatkan. Najina minal ghammil ladzi nahnu fih. Ya Hayyu ya Qayyum, nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik. Kami minta kepada Engkau ya Allah agar Engkau terangi hati kami dengan cahaya ma'rifah kepada Engkau, dengan cahaya pengenalan kepada Engkau. Karena kalau sudah hati kita terang dengan ma'rifah kepada Allah, maka segala sesuatu yang kita hadapi akan menjadi mudah dan lancar. Karena kita berpegang pada Ampun Yasa kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada doa yang kita baca sebelum qomat tadi. Bertawassul dengan Rasulullah dan ahlul bait beliau. Nah, maka Sayyidah Fatimah inilah yang menjadi asal lahirnya para habaib di dunia ini. Maka disebutlah ya umma lil batuli. Wahai Sayyidatuna Khadijah, pian adalah ibu daripada Sayyidah Fatimah nang bergelar Al-Batul. Arti Al-Batul itu perempuan yang tidak dapat disusul lagi karena kelebihan beliau di atas rata-rata. Jangankan di binian, lalakian aja kada kau menyamai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lalakian ini kalau beribadah kada ada parai. Karena lalakian kada mau haid, kada mau nifas. Kada pernah absen lalakian beribadah lah. Kadanya macam menghalang-halangi dan kata macam menjadikan uzur syar'i ini bagi lalakian. Full ibadahnya kan sembahyang waktu itu full lalakian. Ternyata lalakian kada kau menyamai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah ini luar biasa ibadah beliau. Dan beliau dapat keistimewaan daripada Allah SWT, kada pernah haid dan nifas seumur hidup beliau. Tapi anehnya kan walaupun bininya kada pernah haid dan nifas, tapi mau benak. Anak sidin kan ada mengatakan 5, ada mengatakan 6. Anak daripada Sayyidah Fatimah bersuamikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, itu istimewanya lah Sayyidah Fatimah. Al-Batul, perempuan yang tidak dapat disusul lagi oleh yang lainnya. Jangankan perempuan, lalakian pun kada apa menyamai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga dalam sejarah dunia para wali, setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang menjadi pimpinan para wali adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kita wali kutub seluruh dunia adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya ummalil batuli busyraki bittisali. Alangkah gembiranya engkau wahai Sayyidah Khadijah dapat bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dari segi umur jauh satu hak Siti Khadijah kepada Rasulullah. Berapa umur sidin? Waktu kawin dengan Rasulullah umur Sayyidah Khadijah 40, umur Nabi 25. 15 tahun ketuha pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau becuur pulang Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah itu bahasa pupu 3 kali lawan abahnya Rasulullah, lawan Abdullah. Jadi Nabi mengawini Sayyidah Khadijah itu mengawini paranah akil. Tak tinggi bini cuur pada Rasulullah. Boleh berartilah. Boleh kan kawin kan? Tak tinggi bininya cuur pada lakiannya. Boleh lah. Nah, lokoi kan gara-gara tak tinggi bininya cuur kan jadi kawin. Nah, sudah tak rokoi dan jujuran mana? Lalu ising-ising tadi pandir becuur mana? Sakarnya tak tinggi bini cuur pada laki. Pas kada jadi kawin mana? Nah, padahal ada contohnya sudah Rasulullah kawin dengan Sayyidah Khadijah, ternyata cuurnya tak tinggi Sayyidah Khadijah. Umur kita tuha Sayyidah Khadijah 15 tahun, cuurnya pun tak tinggi Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah itu sapupu 2 kali atau 3 kali daripada Abdullah, abahnya Rasulullah SAW. Nah, inilah keuntungan Sayyidah Khadijah itu bersambung dengan Rasulullah. Pertama, nasabnya bersambung di atas. Nah, kedua, disambungkan hubungan kehidupannya menjadi pasangan hidup Rasulullah SAW sampai wafat beliau. Bil Mustafa Rasuli, bersambungnya pian kada gegempangan dengan Nabi pilihan Rasulullah SAW. Busyara bil ma'iyah, alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya pian wahai Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah SAW sampai wafat. Ketika wafat berapa umur sidin? Kurang lebih 65 tahun. Ketika wafat Sayyidah Khadijah, jadi berumah tangga dengan Rasulullah 40, 65, sekitar 25 atau 26 tahun berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Tidak pernah terjadi perselisihan atau terjadi percekcokan. Itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha luar biasa dengan Rasulullah SAW beliau. Nah, sehingga Nabi kan terkesan dengan Sayyidah Khadijah.
sampai berkata, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku sungguh diberikan karunia oleh Allah Ta'ala mencintai Khadijah, maka aku cinta kepada siapapun yang mencintai Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sehingga kita di bulan Ramadan ini sudah mulai hidup pembacaan manaqib Siti Khadijah. Nah, ianya adalah hari ini tanggal 11 ini kan. Dalam kesempatan ini ulun hendak menyampaikan suatu cerita yang selalu beredar sampai sekarang. Dari tahun berapa telah? 2010 sampai ini, atau mulai dari awal-awal adanya medsos kan, Facebook atau WA. Mulai tahun 2005 kan, 2015 kan, hanya jangan tiap tahun dah. Bila sampai Ramadan, orang men-share, yaitu cerita Siti Khadijah radhiyallahu anha hendak wafat, lalu minta kain kafan dan Rasulullah SAW untuk menjadikan pembungkus jasad beliau dalam kubur. Lalu singkat cerita, datang malaikat Jibril membawakan kain kafan, satu untuk Khadijah, dua untuk Rasulullah, tiga untuk Sayyidina Fatimah, empat untuk Sayyidina Ali, lima untuk Sayyidina Hasan. 5 butingannya kain kafannya. Lalu Sayyidina Husain gak dapat. Ceritanya adalah tiap tahun tak ada Facebook atau WhatsApp, langsung saja kita tebaslah. Itu cerita bersumber dari kitab ngarannya Syajaratul Tuba. Ulun sampai mendownload kitabnya PDF itu, membuktikan bujur kada dasar ada di situ. Seorang daripada tokoh Syiah, Mahdi namanya, dari Karbala, dari Irak. Ini adalah tokoh Syiah. Syiah itu adalah aliran sesat, mengarang manaqib Siti Khadijah, lalu di situ diulahnya cerita hoax, cerita bohong tentang Siti Khadijah nak wafat dapat kain kafan langsung daripada Jibril alaihissalam. Itu ceritanya bohong, itu hoax bikinan daripada orang Syiah. Memang orang Syiah itu suka membuat cerita-cerita bohong. Kamu kan bisa berdusta, para ayah jadi Syiah. Memang mereka ahli dalam berbohong. Dan di situ ulun membuka kitabnya itu kan halamannya sekitar 300-an. Dapat kitab yang membukai banyak benar di situ inya ma'adu domba kita supaya membenci lawan sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di situ menceritakan buruk benar hubungan antara Siti Aisyah dengan Siti Fatimah atau dengan Siti Khadijah. Jadi dianggapnya Siti Aisyah itu sebagai bini Nabi, yang paling cintai Nabi setelah Siti Khadijah, sangat memusuhi kepada Siti Khadijah. Ini cerita sangat berbahaya sekali. Walau untungnya kan kitabnya bahasa Arab. Kalau diterjemahkan bahasa kita, ini ngarinya provokasi kan, madu domba antara kita Ahlus Sunnah Jamaah dengan para sahabat Nabi SAW. Nah, jadi di situ sumbernya. Setelah kita buka, memang ada cerita situ tentang Jibril membawakan kain kafan 5 lembar saja. Lalu kan ceritanya itu siangnya Sayyidina Husain aja. Kan kain kafannya aja 5 lembarannya, maka 6 jatahnya nih. Pas Sayyidina Husain ada dapat kain kafan, maka matinya di Karbala pulang. Ini cerita ini kan nyata benar hoax. Kenapa? Masa sebelum waktu itu kan waktu Khadijah wafat itu Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah belum kawin. Siti Fatimah pun masih halus. Berapa mungkin lah umur Sidin kan wafat Khadijah itu. Mungkin umur Sidin sekitar 10 tahunan lah atau kurang. Siti Fatimah. Ceritanya itu kan kain kafan tuh 5 lembar dibagi. Nabi, Siti Khadijah dapat, Nabi dapat, Sayyidina Ali dapat, Fatimah dapat, Hasan dapat. Lalu Sayyidina Husain yang didapatkan karena 5 lembarnya. Ini kisahnya kayak apa? Waktu itu Siti Fatimah masih kekanak di mana hubungannya Sidin kawin dan Ali sudah nyata benar cerita ini bohong. Mengisahkan suatu yang belum terjadi. Kan kisahnya ceritanya itu waktu itu kan seolah-olahnya Nabi itu sudah berkeluarga. Artinya kan Nabi itu sudah punya anak, punya binantu, punya cucu kan. Kisahnya Khadijah wafat tuh, lalu ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Fatimah, anak Hasan Husain, berbagi kain salam berseorang kan. Jadi nyata benar bohong. Kenapa? Karena waktu itu Siti Fatimah dia belum kawin. Di mana kisahnya bercucu Hasan Husain. Walaupun memang sejarahnya kan Nabi itu memang akhirnya bercucu Hasan Husain, tapi ceritanya lama lagi, lawas lagi. Itu kan sudah berbagi dulu kain kafan tadi. Nah di sini kan kita salahnya cerita atau mencampur baurkan, mengkaburkan sejarah Nabi SAW. Ya memang cerita itu bagus, cerita itu indah, tapi kadang senang kalau kita menggunakan kebohongan untuk membuat cerita-cerita yang hebat itu.
Kan kita bisa cinta lawan guru sekumpul. Ada kisah-kisah nak ada bujur kan di hok orang, sananglah kita lah. Kada senang kita. Masalahnya apa? Kalau ada cerita-cerita tentang wali, ternyata cerita itu bohong, kan musuh nak ada suka, sakandaknya menghantam mana jadinya. Kalau ada orang wali punya cerita nang istimewa karamat, tapi ceritanya itu bohong, kita kisahkan, ada orang nak kata tujuh, dihantam orang, kalah kita kan. Walaupun isinya kita adalah memuji, mengagungkan, membesarkan. Begitulah ceritanya. Jadi kesempatan ini Romo badangkan cerita itu adalah cerita dari Buhan Syiah. Dari kitab namanya Syajaratul Tuba. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sayyidina Wahab bin Munabbih, seorang ulama murid ibadah sahabat Nabi SAW. Beliau ahli dalam sejarah Nabi dan ahli dalam mengkaji ilmu agama. Sehingga beliau mengkaji daripada kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Sehingga dalam kitab-kitab itu dengan bahasa non-Arab beliau mempelajarinya sampai bisa menerjemahkan kepada bahasa Arab. Kesimpulannya, jadi ketika ulama-ulama bahari itu mereka akan mengkaji ilmu agama lewat kitab-kitab terdahulu, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka itu sah-sah saja. Kalau kita beranggapan ada orang mengutip daripada kitab-kitab terdahulu, kita anggap orang itu sudah kalau pada Islam itu sangat kejam sekali. Karena bahari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin rancak benar sidin mengutip-utip kitab-kitab terdahulu. Yang penting isinya itu tidak bertentangan dengan agama Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka itu sah-sah saja. Seperti yang akan disampaikan oleh Wahab bin Munabbih ini. Kata beliau, man arada an yakuna ganiyan fal yakun radiyan bima qasama lahu Allah wa li ghairi minal mal wal jah wa ghairi dzalik. Siapa, kata beliau, ingin menjadi orang kaya? Siapa, ujar Wahab bin Munabbih, nang hendak menjadi orang nang sugih hatinya. Nang penting kan hati nang sugih. Karena Nabi itu pernah menyampaikan, laisal ghina bikasratil arad. Bukanlah nang ngaran sugih itu jadi Nabi banyak bisi harta. Tetapi nang ngaran sugih itu adalah ginan nafsi. Kalau sudah hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, maka dengan demikian orang itu dikatakan Nabi sugih. Nah ini kan sejalur dengan hadis Nabi SAW, yaitu apa? Siapa yang hendak hatinya sugih, fal yakun radiyan bima qasama lahu Allah. Maka jadikanlah hatinya merasakan keridaan, merasa senang dan puas dengan apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepadanya. Wali ghairi, dan selainnya. Jadi kan Allah memberi kita rezeki, kita senang. Allah beri rezeki kepada orang lain, kita pun senang. Bila kawa kita kayak itu, maka orang itu sudah sugih hatinya. Kita kenapa Allah berikan kepada kita senang dengan pemberian Allah itu. Kemudian melihat nikmat Allah berikan kepada orang lain, kita pun senang. Maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang sugih hatinya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, idza ma kunta za qalbin qanu'i fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila engkau punya hati yang bersifat qanaah, ujar Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila engkau punya hati yang bersifat qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka tidak ada beda antara engkau dengan raja yang menguasai dunia. Kenapa? Karena nang iyanya itu kan hati kita puas. Kalau kita dapat misalnya banyu putih, kita ridha senang dengan ini adalah rezeki Allah. Dapat kita kurma 3 biji buka puasa, senang kita ini adalah karunia dari Allah. Malahan pulang kita gembira, kurma 3 biji adalah sunnah Nabi. Banyu putih kada maulah nak kita kaganggu anak sembayang anak yang kita banyu macam-macam nang manis-manis. Karena sembayang rasa kurang asa ada Pak, tetaguk-taguk kan, betul kurang sembayang nih. Nah, maka inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kawa kita melaksanakan sunnah Nabi. Daripada kita makan wadai macam-macam, buah macam-macam, masakan macam-macam, tapi sampai yang maghrib karena isya akhirnya. Napa baru tiba lo neh. Semangka aja satano sepangga dia makan tahan surangan membendai lo neh. Baru pergi wadai lo nasinya.
imbah sembahyang tasandar lagi, imbah apa? Imbah berbuka puasa tasandar lagi. Hendak nang wudu biar kawa kan, baru hibak sudah. Nah, maka pada hakikatnya ini nikmat, memang nikmat. Nyaman, tapi akhirnya menyakiti orang kita kan. Baru hibak berbuka puasa memuasakan hati nih. Akhirnya maghrib terlambat. Isya kayak apa? Wallahu alam. Awak tarawih lagi yang sudah baru hibak sudah kan. Bila Allah Akbar, golok jelah. Sambil alhamdulillah, golok. Apa? Banyu diparut lawan makanan mau bakal hilal nih. Nah, dapatnya imam tarawih nang cepat habis sampai bendai nih. Nah, itu gara-gara kita pinanya kan nikmat tuh banyak tuh nyaman, padahal itu bisa-bisa menyakiti lawan kita. Karena kita kan bisa mengatur loh nih. Bagaimana buka puasa yang baik itu kan. Kalau kita memuasakan dengan buka puasa makanan semuanya kita bentas, kita makan akhirnya kita juga ngalih beribadah. Nah, ini kan jadi nangaran kenikmatan kan ketika kita dapat kita senang hati kepada Allah, kita syukur kepada Allah dan kita pakai ibadah yang banyak. Itulah kenikmatan yang sejati. Bila engkau punya hati yang qanaah, kata Imam Syafi'i, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka tidak ada lainnya engkau dengan raja dunia, nama menguasai dunia ini. Artinya kan ketika raja dunia itu merasa puas dengan apa yang dapatkan, kita pun merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Yang penting hati kita senang kepada Allah. Yang penting hati kita merasa puas dan cukup dengan apa yang Allah Ta'ala karuniakan. Itulah hakikat nangaran kasugihan. Ketika hati kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qala Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid berkata, "Ar-ridha babullahil a'zam wa jannatud dunya." Amun sudah kita diberi Allah Ta'ala, hati kita senang kepada Allah. Amun sudah kita senang kepada Allah, apa aja yang Allah Ta'ala perlakukan kita senang terus. Jadi pas saja doanya kan, falakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah, pian itu pantas dipuji. Napa karena pian putusakan itu pian pantas dipuji ya Allah. Itu kan janji kita setiap subuh kan. Jadi kita baca doa qunut, falakal hamdu ala ma qadait. Bolehlah dilincau lang itulah. Tinggal itu bolehlah. Ada boleh kan habisnya doa qunutnya kada sempurna. Falakal hamdu ala ma qadait itu kan sama kita ini manikin perjanjian dengan Tuhan kan. Falakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah, napa kana pian tentuakan? Napa kana pian kanakan kepada ulun, kepada kami sabaratane pian pantas dipuji. Ini kan kelas tinggi nih sebenarnya lah. Cuma bolehlah kita tinggal aja. Aku aja kada sanggup baca doa nginto. Kalau aku aja karena musibah, pas aku banyak nyari lan Tuhan meh. Jadi dia kada pas ucapan lawan perbuatan, tinggal beran soal itu boleh tinggal. Bapak ya apa lagi? Mudah-mudahan bagi jabatan jadi baik kita kan. Aku masih akan kita nih bila nang dibaca kada pas di hati jadi tinggal aja. Kebanyakan nanti ditinggal kan. Kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan hatiku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pas waktu baca itu kita memikirkan hayam lah, atau memikirkan itik, atau memikirkan lamari, atau memikirkan apa kalah, nang kita nak urusin. Padahal kan kita mengaku dah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan hatiku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita waktu itu layau kalain. Beristia itu nan Tuhan lah, hati kalain kan, ucapan dimuntung harap aja bang, tapi hatinya kalain. Nah kayak begini, ya tetap aja kita tuh kan baca doa itu harapan apa? Mudah-mudahan karena ada hati kita pas, kita membaca di muntung hati kita pas. Kamu kita tinggal berdulu itu ngaranya putus asa atau menyerah berdahulu. Nah sehingga doa kunut itu kan bagus benar. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, kumpulkan kami bersama-sama orang yang dapat petunjuk. Beri kami itu keberatan, kumpulkan kami kompak keberatan dan petunjuk Engkau. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Beri kami keselamatan ya Allah, beratan sama-sama tak kumpul dan keselamatan. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Urusakan urusan kami ya Allah. Beratan sama-sama kami diurusi urusan kami. Harapnya lah. Tuhan mau rusakan tarima beres. Walaupun kita merasa asa luput aja, asa kada pas. Tapi kalau kita bujuk penyerahan kepada Allah pasti beres. Wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Tangtung benar ini lah. Ini dikancangi sedikit kan. Wa barik lana fima a'tait. Berikan berkah kami Allah. Napa kan Tuhan beri kepada kami? Berikan berkah ya Allah. Nah, kalau sudah berkah itu kan senang hatilah, bahagia hidup kan. Kalau sudah hidup penuh dengan berkah. Ujar si Buhan Walin apa?
hidup indah bila mencari berkah, kan? Nah, hidup indah bila mencari berkah. Jibun wali lah, ini raja wali. Ya kan? Wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Pelihara kami sabarkan ya Allah. Peliharalah kami sabarkan ya Allah daripada kejahatan yang Engkau tentukan. Kenapa? Karena itu bahasanya memang kita itu kan nang baik kah, nang buruk kah manimpalan kita itu semuanya adalah ketentuan dari Allah. Qadha, maknanya takdir dari Allah SWT. Tetapi kita mintalah Tuhan kan, wa qina syarra ma qadait. Lalu begitu, bagaimana kau bertahanlah membaca doa bertahan kan. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nang memutuskan itu pian ya Allah, kamu orang memutuskan nang pian. Nang memutuskan pian ya Allah, kamu pian diputusi orang. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadzilu alaik. Siapa nang musipian ya Allah kada bacang beruntung lah, kada bacang bahagia, kada bacang mulia orang nang memusipian ya Allah. La yadzilu alaik, tidak akan rugi orang nang menjadikan engkau sebagai Tuhannya, sebagai orang yang diperpegangi. Wala izman ada siapa nang musipian kada bacang beruntung, kada bacang mulia ya Allah. Itu kan digimatilah baca orang Tuhan. Nah, wa qina syarra ma qadait. Dan baca beratan membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu malik wa la ya'izman adait tabarak rabbana wa ta'ala falaka hamdu ala ma qadait. Nah, nyarkan menyaring pulang si imamnya nih. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami minta ampun kepada Engkau dan kami bertaubat kepada Engkau. Nah, jadi kita nih buat Imam Syafi'i ini kan bila subuh wa qunut, harap wa qunut nih. Doa apa yang paling tinggi ya? Ya orang tuh habarilah. Doa apa paling tinggi ya? Boom, doa qunut. Kenapa tang doa qunut doa paling tinggi? Membacanya kan berdiri aja. Itu kan jadi doa qunut paling tinggi doa nih. Membacanya berdiri kan, kalau berdiri kan dah mana? Doa yang menjadi doa qunut sampai berdongkong, sudah terlanjur turun sudah kan ibadah rakaat kedua sampai lawan indah Allah mengunyur ke bawah sudah para sujud tu orangnya hanya ingat je aku kada berkunut kah aja jangan lagi paling tarusakan sujud je lagi kejauhan turun sudah kan jangan masih nang alang-alang bertunduk lah Allah ingat berkunut jadi kan saya pulang berjagat baca doa kunutnya apa lah apa masih nang sedikit hanya bertunduk nih. Aku sudah turun para sujud dah. Hanya aku aja baru berkunut. Aku kada berkunut ya para sujud dah. Ingat pada berkunut jangan lagi berdiri. Tidak boleh. Kenapa? Karena sujud itu adalah rukun. Sedangkan kunut adalah sunat abad. Dia mau bakalah. Mana menumpat para sampai ke rukun. Dia boleh pulang ke atas menungti sunat abad. Kada kawan lagi. Berilaan lagi kan kada berkunut sebegitulah. Tabur kada berkunut berilaan lagi kan. Jadi kayak apa kana? Nah, bila sudah sampai tahiyat akhir, duduknya duduk tahiyat awal. Bila sampai habis tahiyat akhir, bagaimana biasa baca kan? Hanya sujud 2 kali. Nah, nanti kita niat sahajaku sahwi karena terlupa kunut. Nah, lo kan sujud. Nah, pada doanya tasbihnya barangkali yang namanya bisa. Yang bagusnya kan subhanaman la yanamu wa la yashu. 3 kali lah. Namanya hafalan itu kan katanya biasa tasbihnya. Duduk pulang tapi pilih alhamdulillah hanya pulang sujud yang kedua. Nah, ibang itu langsung duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir kan langsung salam ya. Indah 2 kali sujud tadi. Itu kan orang ketinggalan kunut atau ketinggal tahiyat awal. Amun kita kan jadi makmum ya pulang. Nah, misalkan witir hari malam 16 lah. Tuh jangan jadi ingat orang mengunyur kan. Si makmum ini mengunyur. Pada imamnya ada yang ucap, imam bakonot, imam kan 16 saja. Autiru wa masjidu wa azimu wa qnutu. Nah, wa qnutu itu ya qunut artinya kan autiru berwitirlah, wa masjidu wa azimu muliakan dan agungkanlah Allah taala, wa karimu muliakan ini ibadah kepada Allah. Wa qnutunya dibaca loh bila 1 sampai 15 kan wa qnutu dibaca. Bila tarawih itu dibaca wa qnutu mulai malam 16. Itu perintah supaya bakunut. Kita mazhab Syafi'i ini kan bila berwitir mulai 16 Ramadan sampai 30 sampai akhir kan itu bakunut. Lalu si bila waqnutu. Makanya kan dikurung orang lah, dikurungi orang kan waktu satunya tadi malam 16 jadi baca waqnutu. Nah, itu kan disuruh bakunut. Jadi imam ini pulang mengatakan kan bakunut. Imam lu mana? Imam bang makmum ini paham mana? Dia sampai witir rakaat sami Allah hamidah. Allahumma kan Allah karena Allah Taala turun Allahu Akbar kan makmum ni bebijim ni masih bayang dia kan witir bebijim ni imam
Kalau paham sudah lah. Jadi Allahumma hdina fi man hadait. Pandangan Allah panjang tuh Allahu Akbar. Mengunyuri turun pas bedungkong deh. Si makmum bedungkong sudah. Imam baca 2 qunut. Kayak apa aja? Bergulik ke atas kah? Hadingi bedungkong kah? Ih pesawat ini tanggung nih. Naik ada turun ke jalan. Orang dulu pada imam orang macam orang Allah mahdini kan haditnya mengunjur ke bawah. Allah mahdina fi man hadait. Mengunjur ke bawah dia makmumnya. Pas setengah anu deh perjalanan kan berdiri kada berduduk kada bedungkong orangnya. Lalu pokoknya bedungkong lah. Aku aja mun turun salah jadi salah. Terlanjur turun dah. Pasti bedungkong pokoknya dah. Ada mau kan itu. Nah, karena kita sebagai makmum ikutilah imam. Kan usah bersusupan kan. Bila kita terlanjur turun biar sujud jadi banyak lantai dah. Soalnya imam itu kunut. Tetap kita naik pulang baca 2 qunut untuk umpati imam. Bila bakar sekarang betul kita. Kenapa? Karena mengkhianati pemimpinan mengkhianati pemimpin. Orang imam itu kan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan sebagai ikutan. Bila imam berkunut juga kan. Bila imam kada berkunut juga. Imam salahnya. Cuma kayak ini pun lah, misalkan ini kan hukum fikih lah, misalkan imam kada berkunut. Nah, lalu turun imam, jangan kita jawab ke arah berkunut, ikuti ya turun. Tapi kita tahu tadi imam kada berkunut. Kalau imam tak turun, sudah imam benda dehi dah lantai, kada berkunut kan. Subhanallah. Kalau saya tagur kan kada bisa tagur lagi. Imam ada kalau berbulik lagi kenapa? Karena imam ini kalau sudah sujud itu masuk pada rukun sudah. Kada boleh lagi berbulik kepada sunat abad. Demu rukun bakalah sunat abad. Kalau saya tagur kan, tahu daripada tahu tangan. Nah, tahu tangan kata imam. Bila imam kada ingat pada kada berkunut, kada imam itu sebelum salam itu sahwinya. Hanya imamnya kada ingat juga kan. Sampai ke tahiyat akhir lagi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Nah, imam tahu tang kunut imam nih aja. Dia bilang kan, "Mam, pada kunut ha." Habis itu caranya kan salah itu bilang itu. Cuma Imam Ghazali sunat itu kan ada 2, ada sunat hayat, ada sunat abad. Bila sunat hayat itu kan tertinggal itu kurang mungas ya, tamsil itu kan kurang mungas. Kalau sunat abad tertinggal sedikit tetap baik sembahyang itu sah, cuma kurang sempurna. Jangan manusia itu kan talinganya kan riwang mana. Nah, ada awaknya unak-unak yang itu tamsilnya orang kada menjadi sunat abad. Tapi kalau sunat hayat tertinggal itu anu jadi tak kurang bungas, kan? Tetap manusia sempurna, tapi kada di bungas. Itu gambar aja Imam Ghazali menggambarkan. Artinya sah dia sembahyang bila tak tinggal sunat abad. Ibu kayak apa makmum tadi? Kalau makmumnya alim lah, misalkan imam kada berkunut, sampai salam makmumnya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dia makmum dihatikan imam kada berkunut sampai kada bersujud sahwi. Maka setelah imam salam, sunat bagi si makmum sujud sahwi. Kenapa? Imam salah kan? Makmum minta maaf. Nah, imam salah, makmum minta maaf. Lalu makmumnya sujud sahwi. Pada imam yang salah. Cara umpat bang. Imam salam sudah, putus sudah hubungan. Kita sunat sujud sahwi. Ini keterangannya ada di kitab Fathul Mu'in. Bikin Fathul Mu'in. Nah, kalau misalkan imamnya alim juga kan, apakah makmum belakangku di salam imba aku salam, kenapa makmum di belakangku di sahwi? Apa salahku di imam? Oh, bujur aku kada berkunut. Melihat makmum bersujud sahwi, imam bilang Allahu Akbar sahwi pulang. Boleh tak? Boleh. Asal jangan terlalu lawas antaranya. Tadi saya salam. Kan saya salam Alhamdulillah. Cuma antaranya kada lawas belum. Bila lawas sudah jangan lagi atau berpanggil sudah. Nah, begitu. Bila berpanggil putus sudah kan. Bila kada berpanggil dan kada lawas antaranya boleh. Si imam tadi pulang kan tadi sahwi ingat aku je tak kada berkunut tadi. Lalu si imam tadi kan sujud sahwi juga. Boleh tak? Boleh kan? Sahwi 2 kali sujud, salam lah 2 kali salam berarti kan. Jadi nang ini mana rusakan. Tak boleh kita lah, boleh kita. Asalkan antara salam tadi dengan sujud sahwi ini jangan lawas dan kada terpandir-pandir yang lain. Amun ada pandir-pandir pandu putus sudah kan itu beda bisa jadi haram jadinya kan. Nah, itu keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in masalah sujud sahwi ini. Nah, begitulah. Jadi kalau kita ini kan bujur-bujur apa yang kita baca dan sembahyang itu kita hayati, kita dalami, maka itu sudah sempurna kita kan. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu luar biasa. 2 qunut, kayak apa harapnya 2 qunut lah. Nah, tadi kan isinya tuh yang kita baca tuh kan. Itu kontrak aja guru sombong dari falakal hamdu ala maqabli itu sama artinya kita tuh ya Allah, napa aja nampi yang takdirakan ulun
puas menerimanya, ulun senang menerimanya Allah. Awalah kita kayak itu ya. Mun praktik hati kita nih, awalah kayak itulah. Untung kita kayak itu sudah kan. Hati kita lagi. Nah, kenapa aja dua kunut tuh baca kayak itu ha? Amun taburung kita masih lawan Tuhan sangkal kan. Ketika takdir kayak ini kada terima, takdir kayak ini kada senang, takdir kayak itu hati memberontak. Padahal hari-hari falakal hamdu ala maqadir. Jangan ditinggal. Falakal hamdu ala maqadir itu. Tetap kita baca. Napa harapan? Semoga muntungku baca kayak ini, akhirnya hatiku pun dipimpin Allah kayak ini juga. Karena kita kada mustahil Allah tuh mengubah hati kita. Kayak apa aja kita nih liar nyalan Tuhan, biar kita cangkal aja beribadah, cangkal aja meminta Allah Ta'ala, ada karena saatnya Allah Ta'ala merubah hati kita menjadi baik. Kan wajah lilladzi fatara samawati wal arda itu kan terbiasa biasa. Aku hadapkan hatiku hanya kepada Allah, tidak memikirkan yang lain. Jadi kita waktu baca gitu, layau hati kita. Kan luput lah, antara muntung melawan hati luput deh kita kan. Tetap kita baca, semoga nanti akan diubah Allah Ta'ala. Jadi ulama dalam sembahyang itu 3 waktu bacaan yang kita waktu itu harusnya fokus kepada Allah. Fokus pembacaan minimal di 3 tempat itu kita. Jangan sampai ketika 3 bacaan itu kita lupa dengan Tuhan. Ujian ulama lah. Nah, maka kita perlu kita perhatikan. Ada 3 tempat dalam sembahyang itu kita harus fokus. Mun kita layau juga di situ baru kita ingat Tuhan. Ujian ulama kan. Saking pentingnya kan. Kenapa? Ketika bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Waktu itu nyatakan hati disini, aku menghadap Allah Ta'ala saja, namun menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya kan. Hanya kepada Allah aku menghadap. Ingat waktu itu, hanya lah yang ulang misalkan mana di situ barang di ulama, jangan sampai kita lengah. Nah, kedua ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan waktu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan waktu itu hati kita ini menghadap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan tolongnya Allah Nang Maha Pengasih Penyayang, aku kawal sembahyang, kawal bacaan, kawal bergerak, kawal segala sesuatu nang ibadah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amun Allah Ta'ala nulungi aku sembahyang, pantas Allah dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah, Tuhan semesta alam. Jangan aku seikungan, sealaman semesta ini Allah yang menggeduhnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan itu menggeduh ada penyarikan. Amun kita manusia menggeduh orang yang banyakkan, ada yang camuh, bisa berumah kita kan. Pun Allah Ta'ala, banyaknya keduhaan Allah Ta'ala, macam-macam kelakuan. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu pengasih penyayang. Maliki yaumiddin. Ingat-ingatlah di dunia ini kita ada tanggung jawab di akhirat. Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala itulah yang menguasai hari kiamat kainan. Supaya kita ingatkan akhirat orang. Nah, hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu kan kita bukan dengan Tuhan waktu itu kan. Maka jadi ulama disitulah kita ingat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Nah, yang kedua, yang ketiga jadi ulama ingat-ingatlah ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas Engkau wahai Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, salam sejahtera atas Engkau warahmatullahi wabarakatuh dan rahmat Allah dan segala keberkahannya hanya tertuju dengan sampian ya Rasulullah. Itu kita jangan lupa juga. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pernah ziarah, ingatkan kayak tampilan lawang makam Rasulullah itu. Kalau kita pernah ziarah, ingatkan kenangan-kenangan kita waktu ziarah itu melihat lawang makam Rasulullah. Kalau kita kada pernah ziarah, ada fotonya. Nah, foto itulah yang kita ingatkan. Makanya ada foto kan, foto lawang makam Rasulullah. Dicetak itu nah, ditempel di rumah tuh, tingawe, tadinya tingawe kan. Supaya bila kita assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, ingatkan gambar itu. Itu faedahnya kalau kita menempel. Lain gambar makam tuh lah, nah gambar makam tuh kan tuh orangnya nang kau masuk ke situ kan. Itu makam tuh kan maaf lah, itu kan kada asli, kada asli, kada pasti kan. Nah, tapi kalau pintu makam Rasulullah itu kan pasti kita melihat TV Madinah kan ada logo nih gambarnya. Nah, itu fungsinya kenapa ulama-ulama itu banyak menempel gambar-gambar foto makam Rasulullah itu nah di mana di rumah. Takanan apa tuh gambar nang kubah nang hijau kan ada juga gambarnya lah digandakan di mana di Taweng di mana batai figura kan. Itu kenapa ulama itu banyak demikian, itu mereka hendak mengingatkan. Melihat kubah hijau itu kagenangan Rasulullah. Melihat pintu makam Rasul kagenangan Rasulullah. Jadi ketika assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kasih itu pikiran kita. Membayangkan gambar pintu makamnya Rasulullah. Tapi kalau orang sudah tampil Rasulullah, nah siapa?
dalam mimpi Rasulullah tadi kita pernah mimpi Rasulullah menyerupai seseorang. Nah, ketika assalamualaikum, bayangkan seperti kita mimpi Rasulullah itu. Kalau pernah mimpi Rasulullah, kan ada bentuk rupanya. Nah, itulah caranya, kan 3 macam. Tadi kita disuruh fokus di ulama agar kita sembahyang tadi kan kada layau sepenuhnya. Nah, kita harapkan dengan demikian kita akan menjadi orang yang sugih hatinya, hanya mengharap kepada Allah dan senang dan puas kepada apa yang Allah Ta'ala berikan. Inilah yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaat bagi pribadi dan sahabat-sahabat. Semoga kita semuanya selamat dunia akhirat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta amal saleh yang diridainya, dan kita semuanya dicatat Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang suka menuntut ilmu, dan nantinya kita mendapatkan kemerdekaan dari api neraka, dan nantinya pula kita wafat di negara husnul khatimah dengan iman yang sempurna, dan diharap dari syafaat beliau untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya. Ala hadiniyah wa kulli ma nawa bi salafus salih ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syai'un lillah wa namul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، تعبدنا بدعائك لعبادك والأمر كله بيدك، ونسألك الصدق في القيام بهذا الأمر وبامتثال هذا الطلب، أن نتوجه إليك بما دعاك بأنبياؤك وأولياؤك وأن نريدك من أهل أرضك وسماء، أن تنقذنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتتدارك إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين، فرج كربهم إلف الآفات عنهم أجمعين، اجمع شملهم ضم شعثهم، ألف ذات بينهم، وفق لتوبة عاصيهم وتقبل التوبة من تائبهم، علم جاهلهم وانفع بالعلم عالمهم، اشف مريضهم عاف مبتلاهم، إلف يشهد عنهم، ارحمهم يا رحيم، انصرهم يا ناصر، تولهم يا متولي، كلهم يا كريم، ارحمهم يا رحيم. اللهم إنا نسألك نظرة من نظراتك العلية في ساعاتنا هذه توم خيرة والبرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية، يا مجيب الدعوات ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات، وتب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوها، زكنا بها قلبا وجسما مروها، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.